Sobat Inspirasi, selamat datang kembali di Simponi, suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Saya, Neta Putri Nur Aini yang akan menemani obrolan hangat kita hari ini. Setiap tanggal 25 November, kita merayakan Hari Guru Nasional, sebuah momen untuk menghormati mereka yang sering kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dan untuk merayakan hari yang spesial ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pendidik sejati. Mari kita sambut Ibu Sri dari Sekolah SMP Negeri 1 Porong. Selamat datang Ibu. Iya, selamat pagi. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, boleh ceritakan sedikit sudah berapa lama Ibu mengajar dan mata pelajaran apa yang Ibu ambil saat ini? Iya, terima kasih. Saya di sini di SMP 1 Porong itu mulai 2007. Kalau dihitung sudah 18 tahun yang lalu saya sudah di sini. Tetapi sebelum saya ke sini sudah cukup lama juga selain di SMP 1 Porong. Kalau di total saya mendidik itu sudah 33 tahun. Ya, Wah, sungguh luar biasa ya, bukan waktu yang iya. sedikit gitu. Di antara sekian banyak profesi, apa yang menjadi alasan terkuat Bu memilih dan bertahan sebagai seorang guru hingga hari ini, dan apa esensi yang Ibu dapatkan? Iya, kita jadi guru ada motivasi awalnya dari orang tua, ya. Juga cita-cita saya mulai kecil, ingin mengabdi kepada negara untuk mendidik anak-anak, supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat, yang berprestasi, yang punya cita-cita juga. Jadi saya termotivasi melihat anak-anak yang di daerah jauh dari kota. Gimana rasanya saya bisa untuk memberikan suatu ilmu yang nantinya anak itu bisa mengangkat daerahnya. Itu awalnya inspirasi saya. Keren sekali inspirasi. Selama karir Ibu, pasti ada momen yang paling berkesan. Bisakah ceritakan satu kenangan atau momen paling mengharukan yang membuat Ibu merasa bangga menjadi seorang guru? Iya, terima kasih karena saya ini sebagai guru BK ya, Nak, ya. Jadi ada sesuatu kesan karena masalahnya anak-anak ini kan masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, dan masalah karir yang saya hadapi. Yang sangat berkesan bagi saya sebagai guru BK itu anak-anak dalam ekonomi yang tidak mampu, tapi dia termotivasi, dia tidak minder, dia penuh semangat. Bahwasanya, kekurangan dalam ekonomi tidak menghalangkan atau tidak anak-anak tersebut tidak, apa ya, tidak minder, dia selalu meningkatkan prestasinya meskipun dia dalam kondisi tidak mampu. Jadi dia itu termotivasi dengan adanya cita-cita. Lah cita-cita ini bagaimana untuk mengembangkannya, jadi anak-anak itu karena dapat dukungan dari orang tua. Iya, Jadi seperti itu gitu. iya. Di dunia pendidikan yang terus berubah, apa tantangan terbesar yang Ibu rasakan saat ini dalam menghadapi generasi pelajar yang serba digital? Iya, lah ini, untuk menghadapi anak-anak di serba digital, karena digital ini adalah ilmu yang paling luas untuk kita cari ilmu itu ya digital. Yang penting anaknya, dilandasi dengan agama, dengan, karakter yang positif, yang baik, dengan
kemampuan anak itu untuk bisa, melakukan atau menggunakan digital di zaman sekarang ini. Itu sangat membantu bagi anak-anak di dunia itu. Karena dunia itulah salah satu wadah bagaimana anak itu bisa mencari, sesuatu yang positif, terutama ya, yang selama ini belum ada dan dia mudah untuk mencarinya. Jadi dengan adanya ini juga ada apa ya, segi negatif sih pasti ada, ya. Tapi yang kita kita inginkan kan yang positif ya. Ini sangat membantu bagi anak-anak di dunia digital sekarang ini. Nah, ini yang perlu disiapkan ya, terutama yang pertama adalah pendidikan atau, eee, bapak ibu guru. Itu yang pertama. Terus, kita pun juga memberikan dukungan motivasi terhadap anak-anak, bahwasanya di dunia digital itu, punya dampak positif juga punya dampak negatif, gitu. Terkait tantangan tersebut, bagaimana cara ibu sebagai guru menyesuaikan metode pengajaran agar tetap relevan dan menarik di era teknologi ini? Iya, betul sekali. Pendidikan sekarang kalau kita hanya mendengarkan cita-cita anak-anak ndak menarik. Ya, jadi kita menggunakan, alat digital, contohnya seperti, apa ya itu, mmm, gambaran mata pelajaran dengan menggunakan digital itu lebih mudah dan lebih disenangi, lebih dipahami karena kan ada gerak-geraknya. Ya, maksudnya ini yang disenangi anak-anak sekarang ini model belajar apa, yang cepat dipahami anak-anak, terus anak-anak bisa senang, anak-anak bisa menerima, anak-anak bisa ilmunya itu cepat masuk. Lah ini metode kita harus dirubah, dari metode yang zaman dulu kita rubah zaman digital. Kita sebagai guru tidak boleh ketinggalan tentang digital itu. Berarti Bapak Ibu guru juga menyesuaikan. Iya, jadi pondasinya dulu Bapak Ibu guru harus memahami, ya. Peran guru tidak hanya mengajar materi. Menurut Ibu, apa hal terpenting yang harus Ibu ajarkan kepada murid selain materi pelajaran itu sendiri? Nah ini, karena saya kebetulan ngajar bimbingan konseling, jadi Bapak Ibu guru tidak hanya mengajar ilmu akademik saja. Nah, non-akademik pun harus dan wajib diberikan anak-anak. Karena apa? Karena ilmu, non-akademik ini sangat-sangat membantu perkembangan untuk bisa ke ilmu akademiknya. Contohnya gini, karakter anak-anak, kebiasaan anak-anak. Kalau tidak diberikan mulai dini, tidak diarahkan mulai dini, khawatirnya anak-anak tidak mengerti dan tidak tahu bahwa sekolah itu tidak hanya akademik yang diandalkan ya. Karakter, kebiasaan itu sangat mendukung dan sangat penting sekali. Berarti karakter itu bisa menjadi peran utama. Iya, betul. Karakter jadi peran utama, kalau sudah karakter terbentuk, apapun materi yang kita berikan, insya Allah anak-anak bisa dan mau. Ya. Baik, kalau pendidikan adalah kolaborasi, apa harapan terbesar Ibu kepada orang tua, siswa, dan juga masyarakat agar proses pendidikan di sekolah bisa berjalan lebih optimal? Ya, ini yang saya harapkan ini, kolaborasi antara orang tua dan masyarakat. Karena kolaborasi orang tua dan masyarakat itu terus berlanjut, tidak hanya sekali saja. Karena apa? Dukungan anak-anak paling besar adalah orang tua. Motivasi anak paling besar adalah orang tua. Waktu paling banyak adalah di rumah. Jadi kita tidak lepas dunia pendidikan itu dengan orang tua, masyarakat. Karena itu penentu anak-anak
perkembangan di sekolah itu adalah orang tua dan masyarakat. Kalau orang tua selalu memotivasi, memberikan semangat, perhatian terhadap anak, begitu pula masyarakat yang, eee, mendukung yang sehat ya, masyarakat yang sehat, insya Allah anak-anak belajar di sekolah dengan tenang, serius, dan fokus sesuai, apa yang diharapkan dan apa yang dicita-citakan siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa memiliki keterkaitan yang sangat erat gitu. Betul, pendidikan paling utama adalah di rumah. Jadi guru juga sebagai pelajar seumur hidup. Bagaimana ibu menjaga semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di tengah kesibukan mengajar? Meskipun kita sebagai seorang perempuan, ya, pekerjaan tidak hanya di sekolah, nomor satu di sekolah, nomor dua adalah di rumah. Sesibuk apapun, kewajiban itu nomor satu. Saya berharap, saya menginginkan siswa generasi penerus bangsa Indonesia adalah harus yang mempunyai jiwa-jiwa yang patut dicontoh, jiwa-jiwa penuh semangat, jiwa-jiwa yang bagaimana caranya siswa itu dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Inilah tugas saya. Tugas saya tidak hanya, eee, anak itu harus pandai, tidak hanya itu. Nomor satu adalah karakter yang baik. Jika diberi kesempatan untuk mengirimkan satu pesan motivasi kepada semua guru muda di Indonesia yang baru memulai karir mereka, apa pesan yang akan disampaikan? Nah, pesan saya untuk guru-guru yang masih muda, saya berharap guru-guru yang masih muda harus punya jiwa yang sabar, telaten, ikhlas menghadapi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan saya yakin dan saya percaya sepenuhnya penerus pendidikan bangsa Indonesia adalah guru-guru muda. Guru-guru muda adalah guru-guru yang berpotensi, terutama di bidang digital dan lain sebagainya. Saya percaya penuh. Yang penting saya berharap harus punya kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan untuk membimbing anak-anak karena anak-anak mempunyai karakter, sikap yang berbeda-beda. Nah, Gitu. jadi guru muda di Indonesia ini biasanya sangat inspiratif ya. Iya, ini guru muda di Indonesia, saya yakin ya guru-gurunya luar biasa ilmunya maupun bidang-bidang yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir nih, dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional ini, apa makna guru bagi diri ibu pribadi dan apa harapan ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Ya. Makna Hari Guru bagi saya cukup puas dan saya cukup berterima kasih kepada pemerintah sudah memberikan perhatian penuh terhadap guru-guru. Saya sudah cukup lama mengabdi, saya juga sudah banyak, eee, di dunia pendidikan sudah paham, ya. Harapan saya ke depannya guru guru yang ada di Indonesia peran utama maju, hendaknya negara ini juga tergantung dari Bapak Ibu guru. Dan harapan saya semoga, kerjasama antara, guru-guru dan pemerintah tetap harmonis, tetap berjalan dengan baik. Wah, sungguh obrolan yang sangat menyenangkan dan menghangatkan hati. Dari kisah dan jawaban Ibu, kita semua diingatkan bahwa menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya sekedar pekerjaan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan dedikasi yang telah Ibu berikan kepada bangsa ini.
Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Ibu dan seluruh guru di Indonesia selalu diberikan kesehatan dan semangat yang terus menyala. Nah, Sobat Inspirasi, mari kita jadikan Hari Guru Nasional ini sebagai pengingat untuk selalu menghormati dan menghargai jasa para guru kita. Jangan lupa subscribe and follow akun sosial media kami biar kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Saya Nanda Nur Aini, pamit undur diri. Sampai jumpa. One, two, three, go! Jaga sama-sama hati bawa Indonesia Shadow